Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Media Belajar Channel ingin membahas kembali tentang prediksi soal tes tahap 2. Alhamdulillah, pada hari ini sudah ada pengumuman ya tentang tes tahap 1. Bagi teman-teman yang belum lulus, tetap semangat karena masih ada tes tahap 2. Dan teman-teman yang mungkin sudah tes tahap 1 ada keuntungan. Teman-teman sudah mengetahui kisi-kisi dan bentuk soalnya. Sehingga teman-teman lebih bisa mendalami kembali apa yang kemarin teman-teman mungkin kurang, silakan teman-teman bisa tingkatkan. Sehingga nantinya di tes tahap 2 nanti teman-teman bisa lulus. Amin amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang belum membantu subscribe, silakan untuk bantu subscribe dulu karena subscribe gratis ya teman-teman. Serta nyalakan notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan video terupdate dari kami. Juga bantu like dan sharekan ya teman-teman agar lebih bermanfaat. Yuk kita bahas bersama 10 soal yang nantinya akan kita bahas bersama. Soal pertama. Dalam satu kelompok belajar Al-Quran Hadis, terdapat 32 jumlah siswa. 20 anak tidak tekun belajar sehingga tak mengerjakan latihan tugas. Gejala seperti ini menunjukkan adanya masalah pada peserta didik. Terdapat pada aspek A. Aktivitas belajar siswa yang rendah, B. Motivasi siswa yang rendah, C. Tanggapan negatif, D. Hasil belajar tidak optimal, E. Minat belajar siswa yang rendah. Silakan teman-teman mencoba menjawab terlebih dahulu ya. Baik, jadi teman-teman di sini kita harus tahu ya tentang indikator ya. Indikator ya terutama dari masing-masing. Tapi kita harus tahu bahwa ketika ada pilihan antara motivasi dan minat, ya berarti antar kedua ini teman-teman ya jawabannya, yaitu antara motivasi atau minat belajar. Ya, berarti untuk aktivitas ini tidak ya teman-teman. Kemudian untuk tanggapan negatif juga tidak, hasil belajar juga tidak ya. Karena kalau lihat dari pernyataannya itu mengindikasikan antara motivasi dan minat belajar. Coba kira-kira kalau sesuai indikator itu yang mana ya? Coba kita tayangkan indikatornya. Nah, jadi menurut Sardiman ya, indikator motivasi belajar meliputi 1. Tekun menghadapi tugas. 2. Ulet menghadapi kesulitan. 3. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah untuk orang dewasa. 4. Lebih senang bekerja mandiri. 5. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. 6. Dapat mempertahankan pendapatnya. Baik teman-teman, jadi kalau sesuai dengan indikator ini, maka jawabannya adalah B ya teman-teman ya, motivasi siswa yang rendah. Karena di sini ada kata kunci. Yang pertama, indikator pertama, tekun menghadapi tugas. Dan indikator yang kelima, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. Ya, jadi seperti di sini, anak tidak tekun belajar sehingga tak mengerjakan latihan tugas seperti itu ya. Jadi di sini yang sesuai adalah motivasi siswa yang rendah. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 2. Dalam proses pembelajaran, terdapat 20 siswa dari 32 siswa datang terlambat ke sekolah dan sering membolos. Gejala tersebut menunjukkan bahwa ada masalah pada diri siswa dalam mengikuti pembelajaran. Masalah tersebut terletak pada A. Aktivitas belajar siswa yang rendah, B. Motivasi siswa yang rendah, C. Tanggapan negatif, D. Hasil belajar tidak optimal, E. Minat belajar siswa yang rendah. Silakan teman-teman mencoba menjawab terlebih dahulu ya. Baik teman-teman, coba kita ulas bersama ya. Jadi di sini tentang siswa terlambat ke sekolah dan sering membolos, itu berkaitan dengan jadi antara dua ini ya, motivasi atau minat ya teman-teman. Jadi aktivitas ini tidak termasuk, tanggapan negatif juga tidak, hasil belajar juga tidak. Jadi antar kedua ini. Kira-kira yang mana? Maka kita harus tahu tentang indikator ya teman-teman. Sekali lagi kita harus belajar tentang indikatornya.
Apa saja sih indikatornya? Nah, di sini dipaparkan bahwa indikator minat belajar siswa yaitu yang pertama, kesiapan siswa dalam menerima pelajaran. Kemudian yang kedua, kehadiran siswa bagi yang mengikuti pembelajaran. Ketiga, kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan. Yang keempat, semangat siswa dalam menjawab pertanyaan. Yang kelima, perhatian siswa dalam pembelajaran. Jadi, sesuai dengan indikator minat belajar siswa, kalau dilihat dari soal, berarti jawabannya adalah apa teman-teman? Minat belajar siswa yang rendah. Karena pernyataan di atas atau di soal sesuai dengan indikator yang kedua, yaitu tentang kehadiran siswa bagi yang mengikuti pembelajaran. Sudah jelas bahwa di sini ya, 20 siswa datang terlambat ke sekolah dan sering membolos. Seperti itu teman-teman ya, semoga bisa membantu teman-teman dalam menjawab soalnya ya. Nomor 3. Dalam teori J. Piaget, seorang anak belajar menghitung penjumlahan dua bilangan cacah dengan cara menggunakan jari tangan. Merupakan tahap A. Sensori motor, B. Praoperasional, C. Operasional konkret, D. Operasional formal, E. Operasional sistem. Baik teman-teman, jawabannya apa kira-kira ya? Silakan teman-teman menjawab dulu. Baik teman-teman, jadi jawabannya adalah B ya teman-teman ya, praoperasional. Kenapa demikian? Coba kita lihat pembahasannya ya di jurnal ilmiah ini. Ya, ini dijelaskan ya, ada penjelasan tentang surat Al-A'raf juga. Ya, jadi di sini poinnya adalah, menurut Harjanto, pada usia 4 tahun, anak sudah bisa menghitung, biasanya ia menghitung sampai 5 atau 10. Ya. Sedangkan pada usia 5 tahun, anak sudah dikenalkan dalam bentuk geometri, pengenalan angka belasan, puluhan, ya, dan lain-lain. Ya, jadi intinya adalah pada usia 2, ya, sekitar 2 sampai 7 tahun, ya, itu masuk ke dalam praoperasional ya, teman-teman ya. Di sini dijelaskan bahwa usia 4 dan 5. Nah, ini anak sudah mulai belajar menghitung, ya, terutama dalam bentuk cacah, yaitu angka cacah dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, bahkan belasan seperti itu. Ya, 4 dan 5, umur 4 dan 5 termasuk ke dalam ya lingkup dari usia 2 sampai 7 tahun sehingga masuk ke dalam ranah praoperasional. Seperti teman-teman penjelasannya ya. Coba kita juga membahas tentang tahapan yang lain agar teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang tahapan teori J. Piaget ini ya. Oke. Di sini tahapan sensori motor atau usia 18 sampai 24 bulan. Ya, berarti usia 18 bulan ya sampai dengan 2 tahun. Tahap sensorimotor adalah pertama dari 4 tahap dalam teori Piaget mengenai perkembangan kognitif anak. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik, melihat, mendengar, dengan tidak motorik, menggapai, menyentuh. Ya, jadi di sini ya poin pentingnya ini teman-teman. Ya, dengan pengalaman sensorik, melihat, mendengar, ya bukan ini, ya, tapi tidak dengan motorik, menggapai dan menyentuh. Itu poinnya teman-teman. Misalnya di sini contohnya, jika ibu meletakkan mainan di bawah selimut, anak tahu bahwa main yang biasanya ada ya atau yang dilihat anak itu kini tidak terlihat dan anak secara aktif mencarinya. Ya, jadi kalau ibu meletakkan mainan di bawah selimut, anak tahu bahwa mainan yang biasanya ada kini tidak terlihat atau hilang dan anak secara aktif mencarinya. Pada awal tahapan ini, anak berperilaku seolah mainan itu hilang begitu saja. Ya, jadi anak itu melihat secara kasat mata, kemudian karena melihat hilang, kemudian dia mencoba mencarinya.
Nah, itulah tahapan contoh dari tahap sensori motor seperti itu. Kemudian di tahap operasional konkret di usia 7-11 tahun. Perkembangan kognitif anak di tahap ini berlangsung sekitar usia 7 hingga 11 tahun dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Contoh, seorang guru meletakkan 8 batang lidi dengan panjang yang berbeda-beda secara acak di atas meja. Guru kemudian meminta murid untuk mengurutan batang itu berdasarkan panjangnya. Ya, di sini jadi anak sudah dilatih untuk terorganisir dan rasional. Ya, contohnya tadi. Ya, anak bisa membedakan panjang lidi. Ya, dimulai dari yang pendek sampai yang paling panjang seperti itu. Kemudian tahap operasional formal, usia 7-15 tahun. Pada tahap ini, individu sudah mulai memikirkan pengalaman di luar pengalaman konkret dan memikirkan secara lebih abstrak, ideal, dan logis. Contohnya, interaksi sosial dalam pengertian di sini adalah bertukar ide, gagasan, ya, berdiskusi, ya, dengan teman sebaya, orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Semoga bisa membantu teman-teman ya dalam memecahkan soal-soal tentang tahapan teori C. Piaget ini. Selanjutnya, nomor 4. Nama lain dari Al-Quran berikut ini adalah kecuali A. Az-Zikru, B. Al-Mau'izah, C. Al-Burhan, D. Al-Huda, E. Al-Qadir. Baik teman-teman, kira-kira mana ya jawabannya? Yap, jawabannya adalah di sini kecuali ya teman-teman ya. Kecuali, ingat baik-baik. Kecuali. Yaitu E ya teman-teman ya. Al-Qadir jawabannya. Kenapa demikian? Coba kita lihat ya. Jadi nama-nama Al-Quran itu banyak sekali teman-teman. Ada yang menyebutkan 55. Ya, mungkin teman-teman secara singkat ada yang 12 ya. Nah, Az-Zikru itu artinya adalah pemberi peringatan. Kemudian B. Al-Mau'izah itu artinya memberi nasihat. Kemudian C. Al-Burhan itu artinya adalah bukti kebenaran. Dan D. Al-Huda artinya adalah petunjuk. Itulah penjelasan dari nama lain Al-Quran ya teman-teman ya. Nah, semoga bisa bermanfaat. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu." Dia berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Imam At-Tabari dalam tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran cenderung memaknai kata khalifah pada ayat di atas dengan arti A. Jin, B. Manusia, C. Pengganti, D. Malaikat, E. Rasul. Baik teman-teman, artinya apa kira-kira teman-teman? Ya, jadi arti khalifah ya di ayat atas ya surat Al-Baqarah ayat 30 itu memiliki arti ya dalam kitab Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran ini adalah artinya adalah pengganti. Artinya apa? Pengganti dari Nabi Adam yaitu keturunan Adam alaihissalam. Ya, anak cucunya. Berarti kita semuanya seperti itu teman-teman ya. Jadi penjelasannya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 6, guru memukul siswa yang bertindak onar berkali-kali. Diberitahu, membantah, dan mengejek
Bagaimana pendapatmu? A. Setuju agar anak tersebut jera dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. B. Tidak setuju karena melanggar kemerdekaan. C. Kurang setuju karena tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan kepada anak. D. Tidak setuju. Tindakan kekerasan tidak menyelesaikan masalah, justru memperkeruh suasana. E. Seharusnya guru lebih sabar dalam mendidik serta melakukan pendekatan persuasif kepada anak tersebut. Ya, teman-teman silakan menjawab terlebih dahulu ya. Baik, ya teman-teman, mari kita bahas satu-satu ya. Jadi, kasusnya adalah guru memukul siswa ya yang bertindak onar berkali-kali, kemudian membantah serta mengejek. Nah, bagaimana sikap seorang guru tersebut? Menurut kita, ya tadi dengan memukul siswa tersebut, apakah dibenarkan atau tidak? Coba kita bahas ya. Yang A, setuju agar anak tersebut jera dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi, teman-teman, hindari ya kata-kata setuju dalam artian kekerasan ya, teman-teman. Di sini kan memukul itu dalam bentuk kekerasan ya, teman-teman. Ya, memukul itu tidak dibenarkan dalam pendidikan, khususnya dalam ranah sekolah, teman-teman ya. Jadi, kalimat setuju sudah pasti ini salah ya, teman-teman. Salah. Jangan teman-teman pilih. Kemudian yang B, tidak setuju karena melanggar kemerdekaan. Apanya kemerdekaan? Nah, ini nggak jelas ya teman-teman. Jadi ini juga salah. Kemudian selanjutnya, kurang setuju karena tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan kepada anak. Ya, kata kurang setuju itu bukan penegasan. Ya, dalam arti masih ada keraguan-raguan ya dalam menyimpulkan sesuatu hal. Sehingga hal tersebut tidak benar ya teman-teman ya. Tidak benar. Kemudian selanjutnya tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan. Teman-teman ingat ketika teman-teman dimintai pendapat, maka disitulah teman-teman juga dimintai solusi. Bukan sekedar wacana ya teman-teman. Ingat baik-baik. Bukan sekedar wacana. Tapi teman-teman memilih jawaban yang sekiranya jawaban itu bisa menyelesaikan masalah yang ditanyakan dalam sebuah soal seperti itu. D. Tidak setuju. Tindakan kekerasan tidak menyelesaikan masalah, justru memperkeruh suasana. Nah, apakah ini bisa menyelesaikan masalah, teman-teman? Ini adalah hanya sebuah wacana. Walaupun benar, tapi ini hanya wacana. Tidak ada solusi di dalamnya, teman-teman. Jadi ini juga salah. Kemudian tidak setuju. Seharusnya guru lebih sabar dalam mendidik serta melakukan pendekatan persuasif pada anak tersebut. Nah, ini adalah sebuah solusi ya teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah sebuah pernyataan. Ya, ini adalah sebuah pernyataannya. Tidak setuju guru mendidik anak. Ya. Kemudian serta melakukan pendekatan persuasif ini adalah solusinya. Jadi, jawaban yang benar adalah E ya teman-teman ya. Seperti itu. Semoga bisa membantu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 7. Di ruang kelas spidolnya kehabisan tinta. Kemudian seorang guru menyuruh siswa minjam pada kelas sebelah yang pada waktu itu sedang diskusi dengan serunya. Apa yang sebaiknya anak itu lakukan? A. Menggunakan bahasa isyarat memanggil teman untuk meminjam. B. Langsung masuk dan mengambil diam-diam agar tidak mengganggu. C. Mengetok pintu dan mengucap salam. D. Menunggu hingga diskusi selesai sehingga tidak mengganggu pembelajaran. E. Mengetok pintu dan mengucap salam serta menyampaikan maksud dan tujuan. Silakan teman-teman mencoba menjawab terlebih dahulu ya. Ya, baik. Jawabannya apa teman-teman? Mari kita bahas ya. Jadi di sini ya poin pentingnya adalah seorang siswa disuruh ya untuk ya apa teman-teman? Meminjam ya pada kelas sebelah. Ya, meminjam apa? Bisa jadi meminjam tinta, bisa jadi meminjam spidol karena tadi habis tintanya teman-teman ya. Nah, kemudian ketika anak itu disuruh tapi anak itu melihat kelas sebelah sedang diskusi ya dengan serunya. Apa yang sebaiknya anak itu lakukan? Nah, seperti itu ya. Jadi di sini coba kita lihat yang A ya.
menggunakan bahasa isyarat memanggil teman untuk meminjam. Apakah tepat ini teman-teman menggunakan bahasa isyarat memanggil teman untuk meminjam? Padahal di dalam ruangan itu ada seorang guru. Ya, nah jadi yang A ini hal yang tidak pantas dilakukan kepada atau dilakukan oleh seorang siswa. Karena di dalam itu ada seorang guru. Dan ketika teman itu menggunakan isyarat kepada teman itu dalam bahasa koridor yang tidak sopan seperti teman-teman. Kemudian yang B, langsung masuk dan mengambil diam-diam. Nah, ini jelas salah ya teman-teman ya. Kemudian yang C, mengetok pintu dan mengucap salam. Ya, mengetok pintu dan mengucap salam. Nah, ketika mengetok pintu dan mengucap salam, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Apakah hanya sekedar itu? Nah, ini juga salah ya teman-teman ya. Jadi tidak lengkap. Yang D, menunggu hingga diskusi selesai sehingga tidak mengganggu pembelajaran. Ya, kelihatannya yang D ini bagus ya teman-teman. Tetapi teman-teman juga perlu ingat bahwa ketika teman-teman menunggu hingga diskusi selesai, maka biasanya disitulah pembelajaran juga selesai teman-teman. Ya, sehingga tidak mungkin kita menunggu sampai diskusi itu selesai. Padahal kita sudah dinanti oleh seorang guru ya, yang menyuruh siswa tersebut untuk bisa meminjam spidol atau tinta spidol di kelas sebelah. Jadi yang D juga tidak tepat ya teman-teman ya. Kemudian yang E, mengetok pintu dan mengucap salam serta menyampaikan maksud dan tujuan. Nah, ini jawaban yang terbaik ya teman-teman ya. Nah, gitu. Walaupun ada diskusi dengan serunya, tetap kita sebagai seorang siswa misalnya, dalam posisi sebagai siswa, tetap kita harus mengetok pintu dengan adab yang baik, mengucap salam, serta menyampaikan maksud dan tujuan kepada guru yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan terkecoh dengan pilihan jawaban. Ya, harus benar-benar dipahami dengan baik seperti itu. Baik, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Di bawah ini, yang mendapat warisan dikarenakan tanpa ikatan darah adalah A. Hamba sahaya, B. Orang yang memerdekakan budak, C. Anak tiri, D. Anak pungut, E. Anak sepersusuan. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Baik, jawabannya apa ya teman-teman? Jawabannya adalah B ya teman-teman ya. Jadi jawabannya B, yaitu orang yang memerdekakan budak. Jadi, orang yang memerdekakan budak itu akan mendapat warisan bila mana budak yang dimerdekakan tadi meninggal dunia dan memiliki harta, maka orang yang memerdekakan budak tersebut berhak atas harta waris dari budak yang dimerdekakan olehnya. Tapi sebaliknya ya teman-teman, seorang budak yang dimerdekakan tadi tidak berhak mendapat waris dari orang yang memerdekakan seorang budak tadi. Ya, jadi teman-teman harus garis bawahi. Ya, jadi orang yang mendapat waris ya tanpa ikatan darah itu adalah ketika orang tersebut memerdekakan budak dan budak tersebut meninggalkan harta waris ketika meninggal dunia. Maka orang yang memerdekakan budak tersebut berhak mendapat harta waris dari budak yang dimerdekakannya. Akan tetapi sebaliknya, seorang budak yang dimerdekakan tidak berhak mendapatkan harta waris dari majikannya atau orang yang memerdekakannya. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasannya ya. Baik, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 9. Adi adalah anak kepala sekolah. Denny anak yang nakal. Adi dan Denny sengaja membuat kegaduhan di sekolah dengan sengaja. Lalu, kepala sekolah memanggil keduanya. Sikap yang dimiliki kepala sekolah adalah A. Saja'ah, B. Adalah, C. Mujadalah, D. Mujahadah an-nafs, E. Baladah. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Baik, jawabannya apa teman-teman?
Ya, jadi poinnya di sini adalah Adi itu anaknya kepala sekolah. Ya, Denny anak yang nakal. Adi Denny membuat kegaduhan. Sikap yang dimiliki kepala sekolah adalah, nah, jadi di sini ternyata anaknya kepala sekolah juga melakukan kegaduhan dengan yang namanya Denny. Ya, kemudian apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah ini? Ya, ketika tadi memanggil keduanya seperti itu dan menghukum keduanya, misalnya seperti itu. Ya, apa sikap yang dimiliki kepala sekolah ini? A. Saja'ah, B. adalah, C. mujadalah, D. mujada'an nafs, E. baladah. Kita harus tahu masing-masing ya pengertiannya teman-teman ya. Jadi saja'ah itu, yang pertama adalah saja'ah. Saja'ah itu adalah berani membela kebenaran teman-teman. Ya, jadi berani membela kebenaran. Apakah kalimat atau pengertian saja'ah ini sesuai dengan pernyataan di atas? Tidak ya teman-teman ya. Jadi ini tidak sesuai. Kemudian ada adalah. Adalah itu adalah adil ya teman-teman. Adil itu artinya seimbang. Ya, tulus. Ya, tidak memihak. Itu namanya adil teman-teman. Coba kita lihat pernyataan di atas. Apakah ada keterkaitan antara pernyataan di atas dengan sikap adalah? Betul sekali teman-teman, ada keterkaitan. Ya, jadi jawabannya adalah teman-teman. Tapi kita juga coba kita tahu ya, cari tahu tentang pengertian yang lain di bawah ini. Yang C, mujadalah. Mujadalah itu adalah cara berdakwah dengan cara berdebat, berdiskusi, berdialog. Nah, itu namanya mujadalah. Kemudian yang D, mujahadah an-nafs itu adalah kontrol diri. Ya teman-teman, kontrol diri. Tidak ada hubungannya dengan yang di atas. Ya. Kemudian baladah. Baladah artinya bodoh. Nah, ini juga tidak ada hubungannya sama sekali ya teman-teman ya. Nah, jadi jawabannya adalah P. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Baik, kita lanjut lagi ke soal terakhir. Soal nomor 10. Anto adalah seorang siswa di SMP X di kota Namek. Ketika ia sedang berjalan menyusuri ruang kelas, Anto melihat ada dua anak yang berkelahi. Sontak, Anto bergegas melerainya dan mendamaikan keduanya. Sikap yang dimiliki Anto adalah A. tasamuh, B. tawasud, C. tafahum, D. adalah, E. saja'ah. Baik teman-teman, silakan teman-teman mencoba menjawab terlebih dahulu ya. Baik, jawabannya apa teman-teman? Ya, jadi poinnya di sini adalah ya Anto sedang ya menyusuri ruangan kelas, kemudian melihat dua anak berkelahi, kemudian bergegas melerai dan mendamaikannya. Sikap Anto adalah, nah coba kita cari tahu ya pengertian masing-masing di pilihannya. A. tasamuh. Nah, tasamuh itu toleransi ya teman-teman ya. Apakah ada kaitannya dengan di atas? Tidak ada ya teman-teman ya. Kemudian tawasud. Tawasud itu berarti di tengah teman-teman. Di tengah-tengah. Apakah ada kaitannya dengan yang di atas? Tidak ada ya teman-teman ya. Kemudian tafahum. Tafahum artinya saling memahami. Apakah di atas ada kaitannya teman-teman? Tidak ada ya teman-teman ya. Kemudian adalah adil. Ya, apakah ada kaitannya dengan di atas? Tidak ada teman-teman. Saja'ah. Berani membela kebenaran. Ada kaitannya tidak teman-teman dengan yang di atas? Ya, betul sekali. Ada kaitannya teman-teman ya. Jadi sikap Anto memiliki sikap saja'ah, berani membela kebenaran. Ia tahu bahwa dua anak ini sedang berkelahi sehingga dia dengan berani membela kebenaran dengan bergegas melerainya dan mendamaikan keduanya. Dengan keberanian itulah Anto memiliki sikap saja'ah, berani membela kebenaran seperti itu. Terima kasih teman-teman telah bersama-sama belajar dengan kami ya. Semoga apa yang kita bahas bersama bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian dalam tes tahap 2 nanti. Ya teman-teman tetap semangat, jangan pernah putus asa. Yakinlah bahwasanya manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka insya Allah akan berhasil. Jangan lupa tetap semangat, banyak-banyak belajar, beribadah kepada Allah, banyak-banyak berdoa. Semoga Allah kabulkan apa yang teman-teman inginkan seperti itu.
Tetap semangat ya teman-teman ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kami pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.